Kita akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, apabila kita lihat berkas ataupun dari mulai proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap memakan waktu 82 hari ataupun sekitar 2 bulan 22 hari. Banyak kemudian pihak yang menilai kenapa proses ini seakan-akan berjalan lamban. Bagaimana tanggapannya? Ya, yang pertama kami dengan munculnya kritikan dari pihak keluarga, kami langsung berkomunikasi dengan tim penyidik. Mereka menyampaikan bahwa sejauh ini semua berjalan lancar, koordinasi dengan jaksa penuntut umum juga lancar. Memang harus melengkapi P19 yang diberikan oleh JPU. Nah, dalam konteks ini kami sangat memaklumi apabila keluarga merasa ini terlalu lama. Karena bagaimanapun keluarga ingin secepatnya sidang digelar, kemudian proses pembuktian secara transparan dilakukan, dan nanti tentunya apabila dinyatakan bersalah diberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Jadi kami sangat memaklumi pihak keluarga merasa ini terlalu lama. Namun dalam konteks penyidikan memang penyidik sudah punya rentang waktu. Jadi dalam manajemen penyidikan itu ada batasan waktu, kewenangan menahan. Nah, inilah yang penyidik harus mengejar. Jangan sampai yang bersangkutan itu kemudian bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Nah, oleh sebab itu dengan terpenuhinya P19, kemudian jaksa menilai sudah lengkap, maka terbitlah P21. Dan marilah kita ikuti nanti proses persidangannya secara transparan. Oke, tapi kemudian yang menjadi perbandingan adalah karena kemudian ini berbeda proses hukum dengan AG yang sebetulnya terakhir ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan kita ketahui bersama saat ini sudah mulai proses pengadilan di tingkat pertama dan juga banding, padahal kemudian MDS adalah merupakan tersangka utamanya, seperti itu Pak Beni. Ya, dalam hal ini penyidik tentunya ekstra hati-hati karena kasus ini menjadi atensi publik, menjadi perhatian publik, kemudian juga dalam proses pembuktian tentunya lebih kompleks tersangka ini dibanding yang AG. Nah, oleh sebab itu ada proses rekonstruksi, kemudian pembuktian secara saintifik juga dilakukan. Nah, inilah yang kemudian memakan waktu yang cukup lama. Kalau kami dari kacamata mantan penyidik ya, dalam menangani kasus yang menjadi atensi publik memang ekstra hati-hati. Jangan sampai lolos, jangan sampai ada celah yang kemudian ketika diajukan di pengadilan nanti lolos. Inilah yang disampaikan oleh penyidik bahwa mereka maksimal, koordinasi dengan kejaksaan juga berjalan baik. Nah, diharapkan nanti persidangannya bisa berjalan dengan lancar.